Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kita melanjutkan sejarah konsep perjuangan kelas dengan sesi kedua, perjuangan kelas berkelanjutan. Ya, teman-teman, di bagian pertama kita akan bertanya bersama-sama mengenai masyarakat yang sedang kita hidupi saat ini dan juga masyarakat di masa lampau, yaitu masyarakat borjuis ya. Yang perlu kita tanyakan adalah penyamarataan universal atau jurang raksasa. Jadi, apakah bisa digeneralisasikan di satu kondisi masyarakat yang katakanlah makmur, yang sejahtera, yang berkecukupan di dunia ini bisa dialami oleh manusia secara umum atau justru yang terjadi adalah jurang raksasa ya, maksudnya ada satu keterpisahan antara satu masyarakat yang di bagian lain dengan bagian yang lain juga. Jadi ada satu perbedaan yang mencolok di antara dua bagian ini. Nah, kita perlu menilik ya satu pandangan beberapa tokoh liberal, misalnya dari Tocqueville menurutnya kemajuan industri inilah yang akhirnya akan melenyapkan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat, atau kasta juga termasuk di dalamnya. Kelas kasta itu akan lenyap karena berkat kemajuan industri inilah manusia akan menuju ke tahap yang lebih makmur, yang lebih sejahtera secara bersama-sama. Namun pandangannya Tocqueville ini tidak konsisten seperti itu, karena di beberapa bagian tulisan yang lain, Tocqueville tetap mempertahankan relasi eksploitatif buruh pemodal. Jadi menurut Tocqueville ini relasi antara buruh dan pemodal tidak bisa lenyap dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena menurutnya relasi keduanya adalah relasi yang saling bergantung dan harus tetap ada untuk bisa mencapai satu tatanan masyarakat yang makmur. Nah, kalau dari sini saja kita melihat ya bahwa sebenarnya ya yang mengandaikan satu masyarakat yang makmur secara keseluruhan dengan sistem yang eksploitatif seperti kapitalisme ini juga tidak mungkin. Lalu tokoh liberal yang kedua dari Inggris, yaitu John Mill, menurutnya voting dilakukan oleh pengusaha atau mereka yang lebih berintelek. Nah, dalam konteks apa kalimat ini kita pahami? Yaitu di Inggris voting untuk pemilihan suara ini dilakukan sebagian besar hanya oleh pengusaha atau mereka yang lebih berintelek, yang mungkin bisa disebut sebagai kelas yang mempunyai privilege dan seterusnya. Nah, dengan demikian satu regulasi yang ada atau representasi politik yang ada ini sebenarnya diuntungkan dan menguntungkan pihak-pihak yang sedikit dan segelintir, dan untuk tetap memacu akumulasi kapital yang ada. Bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan privilege atau yang kelas pekerja, budak kulit hitam misalnya, ya mereka tidak bisa melakukan ini, mereka tidak bisa mempunyai representasi politik lah, katakan seperti itu. Nah, dari dua tokoh ini kita lihat sebenarnya mereka ingin mempertahankan satu tatanan yang ada, tatanan yang ada. Mereka ingin tetap kekuatan dan kekuasaan itu dipegang oleh kelas borjuasi. Dengan demikian, menurut mereka masyarakat akan tetap menuju pada kesejahteraan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi di belahan bumi selatan? Ya, di hari-hari ini misalnya kita lihat sekali ya perbedaannya sangat ketara antara di Eropa, di Amerika Serikat dengan misalnya di India, di beberapa bagian India, mungkin di Asia Tenggara, Asia Selatan, itu sangat berbeda sekali ya secara mencolok. Mungkin sebagian besar di Eropa atau di Amerika Serikat memang masyarakatnya maju, sejahtera, berkecukupan, mereka hidup dengan nyaman.
Tapi dengan bumi bagian selatan ini sangat mencolok sekali berbedanya. Jadi tidak bisa disebut sebagai penyamaratan universal, tidak, ya kesejahteraan tidak terjadi secara universal, tapi ada ketimpangan atau jurang yang lebar ada di sana. Nah, ini ada ya di dalam kalimat di Manifesto Komunis mengatakan munculnya masyarakat borjuis dari puing-puing ya masyarakat feodal tidak mengakhiri antagonisme kelas, justru melahirkan kelas yang baru yaitu kelas borjuis dan proletar, penindasan baru kelas borjuasi atas kelas proletar, dan tentunya bentuk perjuangan yang baru. Jadi dunia feodal sudah bergeser kepada dunia kapitalis dan bukan berarti mengakhiri ya pertentangan kelas yang ada, justru melahirkan satu bentuk-bentuk yang baru. Nah, disinilah kita lihat bahwa ada jurang raksasa antara selatan dan utara, dan ini menantang kita untuk memikirkan kembali bentuk perjuangan kelas seperti apakah yang patut diperjuangkan di abad ke-21 ini misalnya. Kemudian, apakah perang sudah usang gitu? Jika kita kembali pada pemikirannya Tocqueville dan John Mill yang mengandaikan satu dunia yang makmur, sejahtera, yang prosper, yang kaya begitu, tentu mereka mengandaikan juga satu dunia yang damai, karena ada, menurut Tocqueville, ketika semua orang sudah bekerja di pabrik, maka orang tidak akan pusing-pusing dengan hal-hal yang lain, maka mereka hanya bekerja, dan akhirnya terciptalah satu dunia yang damai, tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada demonstrasi begitu ya. Itulah yang dipikirkan oleh Tocqueville dan Mill. Nah, kita lihat juga di Tocqueville dan Mill ini di bagian-bagian buku Osurdo ya, mereka sangat mengagung-agungkan misalnya Pax Britannica ya. Nah, misalnya Mill itu mengagung-agungkan Pax Britannica, jadi kekuasaan atau kedamaian Inggris yang menguasai seluruh dunia. Kemudian Tocqueville mengatakan bahwa Amerika ini menjadi satu contoh ya, satu dunia yang baru, dunia yang damai ya, seterusnya. Namun kita bisa curiga dan kita bisa tentu pertanyakan terus ya, bagaimana dengan ekspansi kapital yang secara global terjadi secara masif dan terjadi bertahun-tahun, menimbulkan konflik-konflik berdarah antara penguasa dengan jajahan, dengan warga asli, bahkan juga antar penguasa itu sendiri. Faksi-faksi borjuis yang ada, mereka saling bertempur, mereka saling berebut lahan-lahan sumber daya alam misalnya, mereka saling bertempur untuk wilayah dan seterusnya, dan ini terlihat misalnya dari Perang Dunia Pertama. Bukannya dunia yang damai, justru dunia yang penuh dengan pertumpahan darah yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Ada kutipan dari Marx mengatakan pasar bebas ya, merontokkan batas antar negara dan menyisakan tempat hanya untuk pertentangan kelas borjuis dan proletar. Jadi ya memang antar negara akan menjadi semakin cair batas-batasnya, tidak seperti puluhan atau ratusan tahun yang lampau, tapi dengan rontoknya batas antar negara ini, tempat yang ada atau ruang yang tersisa hanyalah pertentangan kelas borjuis dan proletar yang juga terjadi seharusnya secara universal. Dan oleh karena itulah, perdamaian hanya mungkin terjadi dalam dunia yang dikuasai oleh pekerja. Tentu bukan karena pekerja ini orang yang baik ya, orang yang saleh, orang yang suka menabung dan seterusnya, tapi mereka ya karena secara struktural pekerja inilah yang menguasai dunia tanpa akumulasi kapital dan tanpa eksploitasi. Dan di sanalah perdamaian yang diandaikan oleh Marx dan Marxisme ya, pengikut Marxisme itu terjadi. Selain perang,
konflik yang lain terjadi adalah tentu antara majikan dengan budak. Apakah konflik ini selalu abadi? Menurut Nietzsche, perbudakan adalah fondasi peradaban yang tak bisa terelakkan. Dengan kata lain, mau tidak mau perbudakan harus tetap ada dan itulah kunci peradaban, kira-kira begitu. Nah, sedangkan menurut John Calhoun, ya selalu akan ada bentrok antara buruh dan pemodal, tidak bisa dihindari dan tidak bisa diapa-apakan istilahnya. Jadi akan selalu ada bentrok seperti ini dan ya biarkan saja karena tidak akan pernah bisa selesai bentrok antara buruh dan pemodal. Namun kita perlu ini ya, periksa atau investigasi kembali ya pemikiran Nietzsche dan Calhoun bahwa dari pernyataan mereka ini sebenarnya menyiratkan bahwa ya akan selamanya masyarakat yang sekarang ini berlangsung akan tetap seperti itu dan tidak bisa diubah. Akan selalu ada bentrok dan perbudakan adalah hal yang wajar. Dalam bentuk apapun, perbudakan tetaplah perbudakan ya. Misalnya perbudakan di masyarakat dunia feodal, dan juga dengan perbudakan di era kapitalisme ya, di mana pekerja-pekerja itu diupah, tapi mereka sebenarnya tetap diperbudak oleh para pemodalnya. Mereka mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan curahan kerja yang mereka lakukan setiap harinya. Oleh karena itu kita harus lihat ya bahwa perbudakan dalam bentuk apapun harus dilawan dan harus ditemukan cara untuk transformasinya. Oleh karena itu teman-teman, kita ingat kembali di sesi yang kemarin bahwa Marx ini sangat mendukung, Marx dan Engels ya, mendukung perang sipil Amerika terutama di kubu utara di Union. Mereka sangat mendukung kubu Union ini untuk bisa mengalahkan yang kubu selatan karena ada prospek menghapus perbudakan lah kira-kira begitu. Kemudian tentang proletar, kepentingan kelas dan bagaimana kita melampauinya. Dalam masyarakat kapitalis ya, kita perlu ingat bersama bahwa borjuis dan proletar ini sama-sama terasing. Mereka sama-sama terasing sebenarnya. Namun korbannya tetaplah kelas pekerja sebagai yang lebih rendah daripada borjuis ya tentu ya, karena proletar mereka mendapatkan gaji yang tidak seberapa, sedangkan borjuasi ini mereka yang mendapatkan profit sebenarnya. Namun kenapa mereka bisa sama-sama terasing? Karena antar kedua kubu ini hanya memperlakukan satu sama lain sebagai objek yang punya fungsi tertentu. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ini ada maunya gitu ya, hanya berrelasi ada maunya begitu kira-kira. Artinya dua-duanya ini punya satu kondisi yang sama-sama terasing, teralienasi satu sama lain. Nah, oleh karena itu teman-teman kita lihat borjuis, kelas borjuis bukan sebagai sosok atau kelompok yang jahat, sosok atau kelompok yang harus dilenyapkan atau yang sosok yang jahat, yang tidak manusiawi dan seterusnya. Kenapa? Karena menurut Engels, semakin kita menyerap ide-ide yang dicetuskan oleh India, Marx, Engels dan seterusnya, perasaan pahit terhadap para penindas pemodal ini semakin tidak berguna. Kenapa? Karena bukan masalah di individunya, bukan masalah borjuasi orang per orang, tapi adalah masalah sistem yang sebenarnya juga menghisap borjuasi dalam satu pusaran yang tidak akan pernah selesai dan hanya berputar pada akumulasi kapital. Nah, oleh karena itu, jika proletar punya kepentingan untuk menumbangkan kelas penguasa atau kelas borjuasi, menurut Losurdo, setidaknya ada individu-individu tertentu dalam kelas penguasa itu sendiri atau kelas borjuasi yang gelisah terhadap tatanan masyarakat yang ada. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa ini
masalah struktural ya, masalah yang sistemik dan bukan masalah individu. Barangkali juga akan ada kelas-kelas individu tertentu dari kelas borjuasi yang melakukan misalnya bunuh diri kelas dan seterusnya. Mereka gelisah dan akhirnya mereka bergabung bersama di dalam satu transformasi masyarakat menuju masyarakat yang lebih adil. Tapi kita perlu ingat bahwa tanggung jawab transformatif bukan diemban pada segelintir orang saja, tapi pada gerakan massa. Nah, inilah perlu kita ingat bersama bahwa tidak perlu kita terlalu menjatuhkan vonis-vonis yang bernada moral, bernada spiritual, dan seterusnya, tapi pada satu kesadaran bahwa ini adalah masalah sistemik dan sebenarnya kelas borjuasi juga tidak punya banyak pilihan. Ya, teman-teman, ikuti terus sejarah konsep perjuangan kelas di sesi-sesi berikutnya, dan teman-teman juga bisa menonton kelas-kelas sebelumnya. Karena itu jangan lupa terus subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube dan Instagram, dan juga jangan lupa like dan follow fanpage Facebook kami, Akademi Aliarkam. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.